selamat siang Sobat KPPN Jakarta 7. Selamat datang kembali di Jak TV. Kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol seputar manajemen SDM dan pengelolaan kinerja di program Obras Kemeja. Nah, kali ini saya udah sama narasumber kita yang tentunya juga sudah berpengalaman dalam pengelolaan SDM dan kinerja, itu Pak Samsudin. Selamat siang Pak Samsudin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang ini. Terima kasih tentunya Mbak juga Eva sudah mengundang kami. Iya Pak. Iya, sini kita akan ngobrol-ngobrol ringan ya Pak, terkait manajemen talenta. Nih, teman-teman pasti nih termasuk saya sendiri nih Pak, saya juga belum terlalu paham gitu ya Pak tentang manajemen talenta ini. Mungkin juga sebelum ke situ, mungkin kan teman-teman di sini baru kali ini ya kita ngadain program Obras Kemeja. Nah, kira-kira apa sih Pak Obras Kemeja itu? Bagus banget gitu namanya, Obras Kemeja gitu. Siap. Ya. Makasih Mbak Eva. Jadi Obras Kemeja ini kan merupakan kependekan dari obrolan santai seputar kepegawaian dan manajemen kinerja. Nah, tetapi sebenarnya Obras Kemeja itu juga mempunyai makna filosofi. Jadi kalau kata obras itu, kalau mungkin saya orang Pekalongan atau Mbak Eva itu kan udah familiar ya dengan apa itu mesin obras gitu ya. Jadi alat jahit kan Pak? Iya, alat jahit. Jadi fungsinya itu membuat jahitan itu menjadi lebih kuat, lebih rapi dan lebih bagus gitu ya. Sedangkan kalau kemeja itu fungsinya kan sebagai alat untuk menutupi, kemudian melindungi dan memperindah pemakainya. Nah, diharapkan Obras Kemeja ini menjadi sarana kita untuk memperkuat pengelolaan SDM, kemudian membuat tata kelola kinerja lebih rapi dan lebih bagus ya, sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement ya, sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan, khususnya kesempurnaan. Gitu, Wah, mantap ya, sangat filosofis sekali pengertiannya ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa sih Pak tujuan dari kita mengadakan Obras Kemeja ini? Baik, tujuannya yang pertama mungkin sebagai sarana untuk sosialisasi maupun internalisasi terkait dengan ketentuan atau peraturan kepegawaian. Kemudian juga diharapkan kan dengan adanya sosialisasi internalisasi ini kan pemahaman, kemudian kompetensi dan kapasitas pegawai bisa menjadi lebih meningkat. Kemudian juga dalam hal kita membahas materi, kemudian isu, rencana aksi dan strategi pengelolaan kinerja, diharapkan kedepannya itu bisa menjadi upaya untuk meningkatkan nilai kinerja pegawai maupun nilai kinerja organisasi. Nah, selain itu juga sebagai sarana penunjang untuk pemenuhan learning organization yang merupakan inisiatif strategis dari unit atau instansi kita, kemudian juga sebagai penunjang untuk pemenuhan WBK BBM, di mana di situ kan ada penilaian terkait dengan pengelolaan SDM ya, atau manajemen SDM, dan juga sebagai salah satu nilai tambah untuk strategi fokus organization atau SFO. Kurang lebih gitu Mbak Eva. Nah, selanjutnya Obras Kemeja ini kan juga dikemas ya dengan mengoptimalkan pemanfaatan IT ya, sehingga dengan kita kemas dalam bentuk podcast ini bisa diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun ya, baik oleh pegawai internal maupun pegawai eksternal KPPN Jakarta 7 gitu Mbak Eva. Wah, mantap sekali nih, mudah-mudahan sesuai ya Pak apa yang kita harapkan. Amin. Iya, sehingga memang tujuan-tujuan yang baik tadi memang kita rasakan manfaatnya bersama. Amin. Baik Pak, sebenarnya ya mulai kita ke obrolan tentang SDM gitu ya Pak, kira-kira seberapa penting sih Pak pengelolaan SDM dan kinerja gitu untuk mendukung ASN di lingkungan KPPN Jakarta 7 ya khususnya? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai SDM, dalam hal ini ASN ya akan memiliki peran yang sangat penting ya dalam mewujudkan good government melalui pelaksanaan kebijakan dan juga pelayanan publik ya. Nah, peran penting ini kan harus didukung dengan pengelolaan kinerja dan juga penguatan ASN yang terukur dan terstruktur ya, guna menghadapi tantangan perkembangan yang semakin rumit dan kompleks. Nah, hal ini juga sejalan dengan misi Indonesia tahun 2014 sampai 2019 yang disampaikan oleh Presiden, di mana salah satu misinya yaitu pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan juga manajemen talenta guna mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan juga penuh resiko. Nah, selanjutnya juga ditegaskan kembali
melalui salah satu misi Presiden 2020 sampai 2024, yaitu misi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Itu Mbak Eva. Oh, baik Pak. Kalau misalnya dari secara teori nih Pak, apa sih sistem yang dianut sama kita gitu ya untuk tadi mengelola ASN tadi Pak? Ya, kita melalui peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, itu menegaskan bahwa pengembangan karir, kemudian pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, promosi merupakan manajemen karir PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan sistem merit, atau mungkin kalau di luar menyebutnya merit system gitu Mbak. Oke. Gitu Mbak. Merit system. Ya. Apa tuh Pak merit system? Terus apa sih bedanya? Emang ada berapa sistem gitu Sistem Pak? yang lain gitu ya. Sistem yang lain gitu. Untuk Apa yang membedakan mungkin merit ya. system? Ya, baik. Kalau dalam sistem merit ini, pemerintah kan dikelola oleh orang-orang yang diseleksi dengan berbasis pada kemampuan ya atau kecakapan yang dimilikinya. Jadi ada kombinasi antara kualifikasi, kompetensi dan juga kinerja ya. Nah, hal ini tentunya berbeda dengan pemerintahan yang berbasis pada spoil system ya, atau patronase politik ya, di mana seseorang atau aparat itu diangkat karena kesamaan mungkin afiliasi politik, kemudian juga mungkin karena pertemanan ya, hubungan perkoncoan itu ya istilahnya, atau kesamaan etnis dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat sejarah, sistem merit ini kan lahir dan terbentuk melalui perjalanan yang cukup panjang ya. Kalau kita lihat di dataran Cina itu, mereka sudah menerapkan ujian secara kompetitif itu yang membuat kekaisaran Cina itu bertahan 2000 tahun lebih. Itu mereka menggunakan seleksi yang sangat ketat. Jadi siapapun yang akan bekerja di pemerintahan itu mereka harus dikurung dulu dalam ruangan tertutup gitu, sekitar 24 sampai 72 jam ya. Ngapain tuh Pak? Nah, di situ mereka diharuskan untuk membuat semacam tulisan pemikiran atau semacam isai ya tentang gagasan klasik Konfusian ya. Kalau di Cina itu kan prinsip Konfusian itu kan merupakan sesuatu yang fundamental ya, dan juga bagaimana cara mereka nanti memecahkan masalah-masalah di dalam pemerintahan gitu. Itu di Cina. Nah, kalau di negara barat sendiri mungkin merit system itu juga sudah lama dijalankan pada abad 19 ya. Model ini kan yang kemudian ditiru oleh banyak negara baik di Asia maupun di negara barat ya. Kalau kita lihat The Pendleton Civil Service itu ditiru oleh banyak negara, yang mana itu dijalankan di era awal itu 1883 ya, yang menetapkan bahwa udah lama ya, Pak? Udah lumayan lama, di mana di situ pemerintahan itu dijalankan tidak sekedar afiliasi politik, pertemanan dan sebagainya ya, tapi lebih kepada kompetensi atau kecakapan tadi gitu. Itu Mbak. Kira-kira sejauh mana ya Pak? Tadi kan kita bahas manajemen talenta ya. Terus kita juga tadi udah tahu tentang merit system. Ternyata memang dasarnya kita mengelola ASN itu adalah dengan kompetensi ya Pak. Nah, terus kemudian bagaimana ya hubungannya antara manajemen talenta dengan merit system ini Pak? Sejauh mana merit system ini bisa menjadi penopang dari manajemen talenta? Hubungannya baik-baik saja, Pak. Jadi gini, penetapan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS itu kan mengatur bahwa pengembangan karir, pengembangan kompetensi tadi kan berdasarkan pada kompetensi ya, kemudian juga kinerja seseorang. Nah, itu sejalan dengan yang diatur dalam manajemen talenta, sehingga memang manajemen talenta itu diharapkan menjadi penopang dari merit system tersebut, di mana pengembangan ASN itu lebih menitik beratkan kualifikasi, kompetensi dan sebagainya melalui suatu sistem yang dibangun, dan dibangun itu secara terukur dan terstruktur gitu ya, untuk mencari pegawai atau mungkin kader-kader terbaik ya, mungkin aparat terbaik lah untuk ke arah suksesi ya, dimana di situ nanti pengelolaan organisasi itu kan nanti diharapkan diberikan kepada orang-orang yang terbaik. Oke, baik Pak. Terus apa sih Pak manajemen talenta itu Pak? Kalau terminologi manajemen talenta sendiri pertama kali diperkenalkan oleh McKinsey dan teman-temannya ya pada tahun 1997. Kemudian pada tahun berikutnya talent management kan juga
dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ed Michels dan kawan-kawan, itu di situ menyebutkan bahwa organisasi yang menggunakan talent management itu sebagai salah satu strategi pengelolaan sumber daya manusia yang berusaha seoptimal mungkin untuk mengaitkan proses pencarian, pemilihan, kemudian pelatihan, pengembangan pemeliharaan, promosi, dan pembinaan pegawai agar terkait dengan bisnis utama dari organisasi itu sendiri. Kemudian kalau kita dalam kehidupan bernegara, kalau kita lihat di Permen Pan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta itu, di situ disebutkan bahwa kurang lebih manajemen talenta itu sebuah sistem manajemen karir ASN ya, yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkat potensial dan kinerja tertinggi ya, melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah. Oh, berarti ini tidak hanya di DJPB ya Pak, tapi juga ini manajemen untuk seluruh ASN di Indonesia. Iya, betul. Oke, iya. Terus juga gimana sih Pak cara tadi ya kita mengidentifikasi, terus penilaian kita, terus ya terhadap pemetaan talenta itu sendiri Pak. Bagaimana itu kira-kira caranya? Oh iya, untuk identifikasi ya, Pak. Identifikasi penilaian dan pemetaan talenta itu kan dilakukan dengan pemeringkatan kinerja ya, dalam kategori status kinerja yang terdiri dari di atas ekspektasi, kemudian sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Dan satu lagi untuk penentuan tingkat potensial itu dalam kategori 3 juga, yaitu tinggi, menengah, dan rendah melalui sebuah mekanisme assessment center. Kemudian juga melalui uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan atau mungkin pertimbangan-pertimbangan lain ya sesuai dengan kebutuhan instansi atau organisasi gitu. Berarti tadi ada pemeringkatan atas kinerja ya Pak, kinerja dan potensi setiap pegawai ya Pak, dibagi dalam 3 ya Pak. Apa tadi, rendah? Terus kalau potensi itu tinggi, sedang, atau menengah ya, dan rendah. Kalau dari kinerja itu ada di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan atau di bawah ekspektasi. Gitu. Iya, baik. Kemudian gimana sih Pak metode yang digunakan dalam pengukuran itu Pak? Tadi kan ada 3 kriteria gitu ya. Kalau metodenya sendiri Mbak Eva, itu yang digunakan itu dalam pengujian pengukuran dan atau pemeringkatan itu bisa diperoleh dari pertama hasil penilaian kinerja ya, selama menjalankan tugas dan jabatan ya. Kemudian juga melalui assessment center ya, di mana di situ kalau di assessment center itu kan kita menilai talent itu dari sisi kemampuan intelektual, kemudian kemampuan interpersonal ya, kemudian juga kesadaran diri atau self awareness, kemudian juga kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemudian problem solvingnya seperti apa, kemudian juga emotional question, kecerdasan emosional ya Mbak ya, ini kan juga sesuatu yang penting. Juga termasuk mungkin kemampuan bagaimana dia mampu belajar lebih cepat dan mengembangkan diri, termasuk adaptasi terhadap perubahan, serta motivasi dan komitmen talent itu sendiri. Ini untuk semua pegawai atau cuma buat yang promosi aja tuh Pak, manajemen talenta ini? Jadi kalau pemetaan talenta itu kan dilakukan terhadap seluruh pegawai ya. Mungkin saya jelaskan lagi ya Mbak ya, tadi selain dari assessment center itu kan juga ada uji kompetensi juga ya, kemudian juga nanti dilihat rekam jejak jabatan dan pertimbangan lain. Nah, pertimbangan lain itu kan bisa berupa rumpun jabatan, preferensi karir ya, ataupun mungkin pengalaman dalam memimpin organisasi gitu Mbak. Nah, kalau tadi untuk diterapkannya terhadap siapa aja gitu ya Mbak ya. Jadi memang kalau pemetaan talent ini kan dilakukan terhadap seluruh pegawai ya pada setiap level jabatan ya, baik jabatan pimpinan tinggi, kemudian jabatan administrator, jabatan pengawas, fungsional, dan juga jabatan pelaksana ya. Sampai pelaksana juga ya ternyata Bapak Ibu. Kalau tidak salah kita mungkin di DJP sendiri ya Mbak ya, kan dulu kita pernah ada seleksi pegawai bertalenta di bidang hukum, keuangan negara ya, perpindahan negara, kemudian juga ada talent untuk yang permata itu ya Mbak ya, Pak. Kemudian juga pernah mungkin talent untuk IT gitu ya. Baik. Iya, saya pernah baca juga sih ya ND itu kan, ya. Menggunakan untuk mencari talent-talent terbaik ya. Iya, betul sekali. Yang bisa memegang atau diberi amanat untuk menduduki posisi itu. Iya Pak. Kemudian untuk tadi ya Pak, hasil pemetaan tadi kan
dibagi ke dalam tiga kemudian tiga kategori kinerja, kemudian 3 kategori potensi. Berarti kan ada 9 kuadran ya Pak, kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Ya, mungkin bisa dijelasin Pak, hasil pemetaan ke dalam kotak 9 itu gimana tuh Pak? Ya, jadi kalau perumusan dalam 9 kuadran itu kan ada 9 kotak ya Mbak? Iya, 9 kotak atau tadi 9 kan? box ya. 9 box. Jadi kalau kita dilihat di garis vertikalnya itu menunjukkan kinerja. Kemudian yang bawah itu yang horizontal itu kan melihat dari potensialnya ya. Iya. Nah, kalau yang di sisi paling bawah itu dia mempunyai kinerja di bawah ekspektasi, kemudian potensinya juga rendah gitu ya. Betul, iya. Kemudian di atasnya itu 2 ya, itu kinerja sesuai dengan ekspektasi, kemudian potensi rendah. Nah, yang sebelah kanannya itu yang 3 itu kinerja di bawah ekspektasi dan potensialnya itu menengah atau sedang gitu. Nah, yang paling bagus itu yang di kanan atas itu kombinasi kinerja tinggi di atas ekspektasi ya, kemudian potensialnya tinggi gitu Pak. Nah, itu nanti yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan untuk proses suksesi dan sebagainya gitu. Iya gitu. Pak. Nah, terus dari 9 kategori tadi ya Pak, 9 kuadran tadi, nah bagaimana perlakuan ya atau rekomendasi terhadap pegawai dalam box tersebut gitu Pak. Baik. Nah, kira-kira mana sih yang yang dia bisa lebih potensial ya untuk jenjang karir selanjutnya gitu. Jadi tabel 9 box tadi kan menggambarkan hasil pemetaan kombinasi garis vertikal dan horizontal tadi ya antara kinerja dan potensinya. Nah, seseorang yang berada dalam box 9 itu memiliki kinerja di atas ekspektasi ya dan potensinya juga tinggi gitu. Itu merupakan calon suksesor yang direkomendasikan atau untuk dipromosikan dan dipertahankan, kemudian masuk kelompok rencana suksesi dan mungkin nanti diberi apresiasi ya, termasuk mungkin untuk proses pemberian jabatan yang lebih tinggi tentunya Mbak. Gitu. Nah, sebaliknya kalau untuk yang makin ke bawah kan kalau yang paling bawah tadi yang untuk kotak 1 itu kan berarti memiliki kinerja yang di bawah ekspektasi, kemudian potensinya juga rendah. Gitu ya? Nah, ini merupakan PR tersendiri nih bagi organisasi Mbak. Dan ini mungkin rekomendasinya ya untuk dilakukan pembinaan ya atau diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya kan berarti dalam hal kinerja yang bersangkutan ada yang tidak tercapai ya. Itu kan kalau di ketentuan mengenai pelanggaran kinerja kan ada juga di peraturan mengenai hukuman disiplin kan juga sempat ini juga dibahas hukuman disiplin untuk seseorang yang target kinerjanya di bawah 50%, di bawah 25% perlakuan seperti apa. Itu kan salah satunya juga beda sih ya Pak. Pembinaan pegawai gitu ya. Iya gitu. Pak. Berarti yang bisa ini harus di kuadran 9 ya Pak? Diupayakan. Diupayakan. Berarti kalau yang 8 itu bisa maju selanjutnya nggak Pak? 8 ini kan perlu pengembangan lebih lanjut ya. Artinya mungkin tapi masih mungkin berarti ya yang 7 dan 8 ini masih mungkin untuk lanjut ya? Untuk kalau di instansi tertentu bisa direkomendasikan berdasarkan penilaian yang mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan sudah berupaya dan memang ada peningkatan ya, baik dari segi kompetensinya misalnya tadinya dari sisi sesuai ekspektasi sudah meningkat menjadi di atas ekspektasi. Kemudian kalau yang 7 itu kan berarti misalnya kompetensinya yang tadinya itu kinerjanya itu di atas ekspektasi dan potensialnya menengah, tapi mungkin potensinya itu yang 7 itu udah meningkat menjadi tinggi gitu. Iya, baik itu, Mbak. Gitu, Mbak. Oke, baik Pak. Sepertinya sudah cukup lengkap ya info tentang manajemen talenta kita pada hari ini. Terima kasih Pak Samsudin atas waktunya. Mbak Eva, terima kasih juga sudah diundang. Iya, sama-sama Pak. Kita sekedar sharing aja Mbak Eva, karena kan untuk berbagi itu kan tidak harus lebih gitu. Saya mungkin banyak yang lebih expert dari kita semua ya, tetapi mungkin kan kalau di agama kita sendiri kan sampaikan baru 1 ayat gitu ya. Iya Pak, betul. Ya itu tadi mungkin untuk berbagi itu tidak harus lebih. Jadi ini merupakan sarana kita berbagi. Bagaimana kita dengan kita berbagi yang kita ketahui itu bisa memberi manfaat bagi organisasi dan juga memberi manfaat bagi masyarakat ya. Iya, bagi baik orang Pak. lain. Terima kasih atas
Siap. sharingnya hari ini. Siap, Nanti mungkin sama-sama, lebihnya Mbak kita Eva. ada di edisi selanjutnya ya Bapak Ibu. Tetap saksikan Jak 7. Sampai jumpa. Terima kasih.